Kita panggilkan motivator kita yang tidak pelit akan ilmu dan tidak pernah sombong. Ini dia Cak Lantas. Ini dengan sombong? Jadi gini loh Cak, tadi saya bilang kalau kita itu biasanya salah bersikap sedikit, orang anggapnya sombong. Salah ngomong sedikit nih, padahal kita biasa aja dianggapnya pamer nih orang gitu, Cak. Kamu sih ngomong gitu. Kan tadi saya udah bilang di sini kita mau dapat solusi dari calon tong. Berarti kita akan membahas masalah sombong. Oh, wajar. Loh, begini. Manusia itu secara naluri sombong itu wajar. Biasa, Anda perhatikan anatomi Anda. Anda punya dua mata. Kanan dan kiri. Mereka itu namanya orang sombong itu biasanya ya, itu nggak mau berdekatan yang nggak selevel, nggak mau bergaul dengan ya yang derajatnya sama. Itu bibit-bibit sombong ada di situ. Mata itu kanan kiri sebenarnya sama nggak? Sama. Tapi mereka nggak pernah ngumpul. Pak, kalau ngumpul matanya jereng. Tangan kanan kiri sama-sama tangan, nggak pernah ngumpul tuh. Sendiri-sendiri, kaki juga gitu. Itu bibit-bibit sombong, nggak pernah mau bareng. Nggak mau bergaul gitu maksudnya, Pak? Iya, nggak mau bareng bergaul. Itu artinya sombong itu sebenarnya naluri, wajar. Bisa datang kapanpun pada manusia. Caca, kalau gitu kuping juga sombong berarti ya? Kuping kanan, kuping kiri sama-sama kuping tapi jarang nengok. Nah, itu kan. Kuping ya, kuping kanan kamu sama kiri kamu jarang kan silaturahmi? Iya. Sombong itu. Pak, mohon maaf Pak, ini kita kan anatomi tubuh ini diciptakan oleh Tuhan nih Pak. Ya emang kan nggak pernah nyatu Pak. Artinya itulah manusia. Ada bakat-bakat sombong yang muncul dari dirinya. Ini misalnya, ada orang berkata begini, saya punya 10 hotel, punya 10 rumah, 10 mobil, punya 10 jari. Ini sombong nggak? Pamer nggak? Wow, ya wajar kalau dia emang dia mampu. Oh, kalau dia orang kaya dianggap wajar ya, Pepi ya? Menurut kamu itu wajar? Wajar. Nah, Anda kurang jeli. Itu orang yang tidak wajar. Loh, kenapa tidak wajar, Cak? Kalau orang kaya, pekerja keras, punya uang banyak, ya wajar punya 10 rumah. Boleh, wajar punya 10 rumah, wajar punya 10 hotel, 10 mobil. Tapi punya 10 jari? Nggak wajar. Jari yang wajar manusia itu ada 20. Jari kanan, jari kaki. Kalau dia punya bilang 10 jari, nggak wajar itu namanya. Sombong berarti ya, Cak ya? Oh, sombong. Jari kakinya nggak dihitung. Tapi yang jelas, penyebab utama kenapa orang sombong itu karena teman-temannya dan karena orang lain. Wah, ya nggak bisa dong Pak. Maaf nih Pak ya, mohon maaf. Namanya orang sombong ya karena sifat karakter pribadinya dia sendiri, jangan nyalain orang lain. Nih saya tanya, kalau ada seseorang yang kaya suka pamer, dia kaya banget nih, tapi dia di ruangan sendiri nggak ada siapa-siapa, apa dia bisa sombong? Enggak. Nggak bisa. Begitu ketemu teman-temannya orang lain, baru dia sombong. Jadi penyebabnya karena teman-temannya dan orang lain itu. Iya. Kalau sendirian nggak bisa dia sombong. Iya, masuk akal Pak. Betul Pak. Nah, ada penyebab-penyebab lain. Atau faktor turunan. Atau turunan bisa faktor turunan. Keluarga. Faktor turunan misalnya ya, dari puncak itu kan jalannya turun. Naik motor nggak pakai rem, wah gini, itu sombong namanya. Itu turunan jalan, Pak, bukan turunan keluarga berarti. Ya. Pak, berarti kalau faktor tanjakan gimana? Faktor tanjakan gimana? Ada lagi tuh faktor tanjakan. Gimana, Cak? Saya bukan sombong, tapi saya pernah naik ke puncak. Ini bukan turun dari puncak, naik ke puncak. Saya naik motor. Saya nggak pegang setir, nggak nginjek rem, nggak pegang gas. Hah? Maju, mundur Pak, dong. Enggak. Kok bisa? Mau saya dibonceng. Tapi nih, Cak. Tapi, Cak, ternyata ada loh, Cak, unsur-unsur nih yang menyebabkan kesombongan itu semakin jadi. Pasti. Udah, misalnya dia tadinya cuman yang biasa-biasa aja gitu, terus jadi sombong, makin sombong banget. Ada. Ini grafiknya, Cak. Tapi saya kurang mengerti, coba dijelaskan.
grafiknya? Nah, tuh. Nah, Cak, coba bisa dijelaskan, Cak. Iya, nih. Nih. Kalau di dalam kehidupan itu kita mengenal ada namanya unsur air, Ya. unsur api, unsur angin, dan unsur tanah. Oh, yin yang itu ya, Nah, Cak? itu kalau Feng Shui itu empat unsur ini sangat diperhatikan. Jadi ini juga bisa menjadi penyebab sombong. Air misalnya. Air misalnya apa? Air kenapa, Cak? Air misalnya apa? Air itu seperti Anda tahu, air itu kan sumber kehidupan. Oh, iya benar. Di mana ada air, di situ Ada air. basah. Ya. Air ini kalau kita taruh di sebuah kolam Ya. atau tambak, itu bisa buat memelihara lele. Oh. Ya kan? Lele bisa hidup di tambak. Kalau lelenya ini banyak dipanen, dijual ke pasar-pasar, kemudian dibeli oleh pedagang pecel lele, dibikin rawon, nggak bisa, ya. Harus dibikin pecel lele. Pak, nggak ada Pak, rawon lauknya lele. Makanya nggak bisa. Nggak ada Sat. orang beli rawon, lelenya yang banyak ya. Nggak ada. Lah ya makanya saya bilang nggak bisa. Jangan lele, jangan dibikin Terus rawon. sebentar, Cak. Coba ini pengusaha rawon, bisa nggak rawon pakai lele? Kombinasi yang baik mungkin, tapi kayaknya nggak bakalan laku kalau dijual. Tuh, Cak. Mana Iya ada makanya rawon jangan pakai dicoba lele ini. Lele kalau banyak itu kan bikin pecel lele nah kan. Iya. Itu kalau dimakan bisa kenyang. Ya. Nah, Anda tahu perut kenyang itu membuat orang bisa lupa diri. Ya. Kalau orang perut lapar itu bisa lupa makan. Ya. Nah kalau Gimana orang sih? Hah? Orang lapar lupa makan, orang lapar pengen makan, lupa makan. Loh, tapi lupa makan kan jadi lapar. Oh iya benar Iya. juga. Kalau pengen makan, Lupa kenyang. pengen kenyang. Oh, pengen kenyang. Kalau sudah kenyang apa? Lupa diri. Lupa diri itu apa? Membuat kita sombong. Oh, Awal dari sombong itu iya. karena lupa diri. Baik. Berarti kalau di yang faktor paling atas ini Pak, yang patut disalahkan tuh sebelah mana Pak? Lele apa air apa kenyang Pak? Ini sebenarnya satu rangkaian. Satu rangkaian. Satu rangkaian. Jadi kalau Anda makan lele jangan kenyang-kenyang banget. Karena kalau lelenya terlalu banyak Anda makan, kasihan airnya, nggak ada lelenya. Kan? Kosong ya. Gimana nih kasihan airnya? Kasihan airnya gimana? Lah tambahnya kalau nggak ada lelenya, kasihan. Buat apa dia ngumpul di situ air kalau Iya. nggak ada lele? Ya, bazir ya Pak Mungkin ya. dia mengalir main Iya. kemana-mana. Oh, iya, Benar Bapak, benar. Api, Eh. fire. Tuh. Api ini unsur pemanas yang sejak zaman dahulu ada. Dulu kalau zaman purba Anda lihat orang menyalakan api itu dengan cara apa? Ya tergantung dia salah apa enggak. Eh? Dia salah apa enggak orang menyalakan api. Tuh, Apinya, dengerin. Menyalakan, bukan menyalahkan. Menyalakan. Oh, menyalakan. Oh, Ya kirain menyalakan. gimana? Tinggal saklarnya itu tombolnya dipijit Pak. Nyala. Itu lampu. Bukan badan kok dipijit Anda sih? paham nggak nih yang saya ngomong api? Bayangan Anda api seperti apa sih? Api yang menjilat-jilat itu. Itu lidah. Lidah. Api yang itu. Iya, api yang bisa membakar itu. Iya. Nah, manfaat dari api salah satunya untuk apa? Makan. Untuk membakar. Iya. Nah, dalam kegiatan barbeque itu yang dibutuhkan adalah bakaran itu tadi. Oh, api. Untuk memanggang. Ah, menggang-gang. Biasanya yang dipanggang apa? Daging. Nah, daging itu kenapa dipanggang? Karena Biar matang. mentah. Karena mentah. Orang yang biasanya menelan informasi mentah-mentah itu akan cenderung jadi sombong. Jadi harus dinalar dulu. Sangat mengejutkan ya jawabannya ya. Saya sendiri terkejut kok. Angin ya. Iya. Ini angin. Angin itu adalah udara yang berembus. Iya. Itu disebut angin. Kalau berembusnya pelan dia angin spoi-spoi. Kalau berembusnya kencang dia bisa jadi bencana. Badai. Karena bisa angin ribut,
angin. Kalau berembusnya berhenti bisa meninggal. Loh, Kok bisa? Orang kan kalau berembus napasnya berhenti kan meninggal. Nah, iya. itu bukan angin dong, Ca, nafas. Angin itu kalau kalau dulu kalian waktu ketika masih kecil, kalau saya kecil nggak main gini. Layangan tahu layangan? Tahu. Tahu. Itu yang dibutuhkan apa? Angin. Angin. Layangan ya kertas sama rangkanya dong. Sama benang. Oh angin. Iya. Kalau untuk menerbangkan layangan baru butuh angin. Kalau layangan yang dibutuhkan kertas. Itu Iya, Pepi ini nggak pernah Sama main layangan. rangka yang dari Kurang bambu. jeli saya, Pak, ya. Angin yang dibutuhkan untuk menerbangkan layangan. Terbanglah layangan itu tinggi-tinggi. Iya. Ketika dia terbang tinggi, hembusan angin semakin kencang, ada kemungkinan benangnya Putus. Putus. kalau benangnya putus, dia Yap. jatuh tidak terarah, mengikuti arah angin. Bisa balikan nggak Pak gitu Pak? Hah? Bisa balikan nggak? habis Tergantung, putus? kalau dia nggak bisa move on ya bisa balikan. Ini layangan putus dipikir kok balikan. Kelimpungan, limbung, Iya. tak tahu arah. Wih. Ini hampir sama, orang tidak tahu arah, limbung itu sama dengan orang yang kenyang tadi, lupa diri. Akhirnya jadi Sombong. terakhir. Tanah, Ca. Ini lebih berat ini. Lebih berat ya, Ca? Tanah. Di mana bumi dipijak, Di di situ situ tanah terinjak. Langit dijunjung, Pak. Langit dijunjung. Saya tanya, Anda bisa menjunjung langit? Istilah itu istilah Nah, makanya peribahasa. yang wajar-wajar aja. Bumi dipijak berarti tanah diinjak. Oh iya benar. Ya. Nah, tanah kalau diinjak biasanya Marah. Ini penonton Eh. ini kayaknya jawabannya sesuai emosinya ya, Ca? Bapak ngawur, saya juga bisa ngawur Pak. Gimana? jadi selama ini tadi Anda menganggap saya ngawur. Iyalah. Tanah. Bapak diinjak marah nggak? Saya kan bukan tanah. Bapak Iya. marah. Nah coba Bapak diinjak marah nggak? Marah. Nah, tanah diinjak juga gitu Pak. Dia juga punya perasaan Pak. Saudaranya tanah ngamuk tuh. Begini ya, lempung ya. Ini saya kasih tanah. Tanah ini kalau diinjak, bedanya tanah dengan apa lantai-lantai yang dicor itu, tanah itu lebih Lembek. lembek. Kalau hujan jadi Becek. becek. Nah, supaya nggak lembek, supaya hujan nggak becek, akhirnya di Ojek. semen. Oh. Oh, di ojek. Kan ada lagunya, Pak. Aduh, aku udah Oh. becek, nggak ada ojek. Itu cincau Laura. Oh, cinta. Ini Oh, di tanah semen. biar nggak lembek biar nggak lembek di semen. Nah, kalau udah di semen tanah itu kan nggak bisa tumbuh tuh tanaman. Ah. Ya kalau tanahnya cuma sempit. Kalau luas buat apa? Nganggur dong, nggak bisa ditanami. Ah, mending dibuat parkir. Ya, ya. Ya kan? Kalau tanah udah buat parkir kan memasukkan pendapatan tuh. Ya. Nah, kalau rame orangnya yang punya tanah jadi kaya. Kaya. Nah, hati-hati. Kaya itu membuat kita bisa sombong. Luar biasa. Mengejutkan dan mendebarkan. Talon-talon ini selalu mengejutkan dan mendebarkan. Kenapa, Ca, mukanya gitu? Harusnya Pak, mohon maaf Pak. Boleh kok kalau pusing minum-minum dulu juga nggak apa-apa Pak. Kayaknya puyeng Pak. Enggak, ini biasa saya. Saya biasa, saya nggak pelit bagi ilmu seperti ini. Terus aja, terus. Terus ya.